Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Untuk pembukaan pelajaran yang pertama ya, kita minta ketua kelas dulu ya untuk berdoa ya sama mengucapkan panganjali. Silakan ketua kelas berdiri. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Semua hadir di sini? Hadir. Ibu absen ya. Yang pertama, Nilo Putu Bijaya Eka Sari ada? Terus Dewa Ade Deni Krisnanta. Dewa Gede Aditya Ananda. Kadek Wira Satya. Pandai Kadek Wahyu. Lo Putu Nadia. Ni Putu Debi. Kadek Agus Aditya, terus Putu Ririn Aprilia, Loh Mas Ari Sudani, terus ni Putu Asri, terus ni Putu Dea Artamia, terus Febrianti, ni Putu Mila Adelia, terus ni Kadek Ulan, terus Ngaka Nyoman ya, ni Koma Ari Anggreni, ni Putu Baby Tresna Dewi, terus ni Gusti Ayu Mira, I Ketut Ananda Kusuma, Gusti Ayu Aditya Ari Nugraha, Komang Bima Satria, ni Ketut Ulandari, ni Kadek Sinta Tirtasari, I Kadek Bayu Permana Putra, I Gusti Ngura Agus Bisma Putra, sama I Gede Satria Adi Putra ya. Berarti semua hadir ya anak-anak ya. Ya. Untuk selanjutnya supaya kelasnya tanpa hidup ya, biar kalian juga nggak ngantuk. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ayo silakan, Anggreni. Ya, kamu gini ya. Ayo anak-anak silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Ingatkan pembelajaran kita minggu lalu, ya. Atau di sini namanya apersepsi, ya. Ayo Dek, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, tapi kalau misalnya di sini enggak ingat materi minggu lalu, coba diperhatikan gambar pada PPT di depan. Ya, di sini ada gambar 1 sama gambar 2. Ya, terus di sini ada yang bisa menjelaskan tentang materi minggu lalu? Ya, Adit. Itu gambar Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, bisa berikan tepuk tangan? Ya, benar. Ya, benar sekali jawabannya Adit. Di sini adalah dari gambar di depan itu gambar 1 Candi Borobudur, gambar 2 adalah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan sama Candi Borobudur apakah ada yang masih ingat? Biar bisa Ibu kaitkan sama materi minggu lalu, itu termasuk dalam kerajaan apa kira-kira? Ya. Gambar pertama dan kedua itu merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ya, benar sekali ya. Kasih tepuk tangan, Dik. Oke, maaf ya anak-anak ya, kalau yang gambar 1 sama gambar 2 tadi udah dijelaskan gambar Candi Borobudur sama Candi Prambanan ya. Di sini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno ya. Tapi kedepannya karena masuknya Islam di Indonesia, akhirnya Mataram kuno berubah menjadi Mataram baru ya, dengan berbeda agamanya, berubah menjadi agama Islam ya. Terus kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari itu adalah peninggalan atau enggak tradisi atau enggak akulturasi ya. Kan kalau zaman dulu dari India atau dari Cina masuk ke Indonesia ya. Terus kalau untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya itu lebih mengenai tentang bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha yang ada masih sampai saat ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama di sini melalui gambar dapat menjelaskan bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Itu yang pertama ya, nanti supaya kalian mengerti. Yang kedua melalui studi literatur, kalian dapat menganalisis tentang apa aja peninggalan dari seni bangunan, tradisi, kepercayaan, seni pahat, seni pertunjukan, dan seni sastra ya yang masih sampai saat ini, khususnya yang masih di Bali ya, karena di Bali lebih penduduknya mayoritas menganut agama Hindu ya. Terus yang ketiga melalui diskusi informasi, ada menyusun laporan, nanti kalian membentuk kelompok ya, nanti juga melakukan presentasi. Di sini kalian bisa melaporkan budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha masih berkelanjutan hingga masih saat ini, seperti kayak tadi ya sayangnya tradisi, misalnya di sini ada gambar Candi Borobudur sama Candi Prambanan gitu ya anak-anak ya. Terus yang keempat melalui diskusi informasi, nanti kalian mempresentasikan hasil analisis tentang budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan bukti-buktinya sampai saat ini ya, terutama di Bali ya. Lanjut, nanti di sini juga Ibu melakukan penilaian anak-anak ya. Di sini ada penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, sama spiritual. Nanti Ibu akan nilai pada saat proses kalian pembelajaran. Misalnya kalau pas kerja kelompok, Ibu akan menilai pengetahuan kalian atau enggak keterampilan kalian pada saat melakukan diskusi kelompok ya. Nah, terus kalau di sini metode pembelajaran atau enggak model pembelajaran, Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya. Terus kalau di sini PBL itu dapat diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah. Nanti Ibu akan kasih masalah sama anak-anak ya, nanti anak-anak membentuk kelompok ya. Terus habis itu di sini pembelajarannya tentunya melibatkan peserta didik atau kalian ya untuk melakukan studi kegiatan untuk membuat suatu produk. Nanti akan dipresentasikan ya. Nah, terus habis itu di sini selanjutnya itu materi ya. Ibu akan sedikit menjelaskan materi.
Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan kita ke materi ya. Kalau di sini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai saat ini di Indonesia, peninggalan agama dan budaya. Di sini terjalinnya kontak dan interaksi antara penganut agama Hindu dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Itu juga dapat pengaruh dari masyarakat India, ya. Nanti dari budaya India masuk ke Indonesia, ya. Walaupun nanti ketika dia masuk ke Indonesia, itu tidak menghilangkan budaya-budaya asli dari Indonesia, cuma diperpadukan, ya. Terus habis itu di sini ada pun beberapa wujud dari hasil dari perpaduan antara budaya India yang masuk ke Indonesia. Di sini dilihat dari bahasa, religi, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, peralatan hidup, kesenian dan lain-lainnya. Terus habis itu kita di sini juga akan membicarakan tentang akulturasi, ya. Akulturasi itu adalah pencampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan asli, ya. Misalnya dari budaya India masuk ke Indonesia sama seperti tadi adanya kontak interaksi antara budaya India dengan budaya Indonesia. Nah, kalau di sini tapi lebih berkembang kepada budaya, ya. Di sini ada pun beberapa bentuk-bentuk budaya yang baru karena nanti mereka akan menghasilkan budaya baru walaupun tidak menghilangkan budaya asli Indonesia, tapi juga tidak mengambil murni terlalu sama yang ada di India, ya. Bahkan mungkin di sini nanti akan lebih sedikit di India, tidak semuanya dipakai, ya. Walaupun di India misalnya dipakai, tapi di sini mungkin dilebihkan sedikit, ya. Terus di sini ada pun beberapa unsur-unsur baru atau nanti di sini membentuk kebudayaan baru seperti di sini kita lihat dari seni bangunan, terus seni rupa, seni ukir, ada tradisi, ada seni sastra, ada sistem kepercayaan sama seni pertunjukan dan sastra, ya. Itu materi yang Ibu bahas sebentar atau enggak sekian, ya, atau enggak sekilas atau sedikit, ya, yang nanti akan kita Ibu lanjutkan dengan memberikan gambar yang bisa nanti kalian untuk analisis, ya, gambar apa yang Ibu maksud. Ini bisa dilihat anak-anak. Nah, ini sudah dilihat. Di sini ada gambar 1 sama gambar 2, ya. Silakan kalian menganalisis atau melihat gambar apa yang dari gambar 1 atau gambar 2 yang dimaksud. Udah anak-anak, siapa yang bisa dari gambar 1 dan gambar 2, siapa yang bisa menganalisis atau menjawab? Ayo silakan Bija, kamu yang menjelaskan. Baik, di sana ada 2 gambar. Gambar pertama adalah gambar Lingayoni, yang dimana Lingayoni berfungsi sebagai pemujaan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dewa Siwa melambangkan kejantanan, sedangkan Dewi Parwati melambangkan kesuburan. Selanjutnya di gambar kedua adalah pembakaran jenazah. Di Bali dan di India terdapat pembakaran jenazah yang sama disebut dengan kabar atau kremasi. Sekian, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bija karena sudah menjawab. Baik, benar, ya. Di sini ada gambar 1 sama gambar 2. Kalau gambar 1 itu adalah gambar dari Lingayoni. Tadi juga sudah dijawab sama Bija bahwa gambar Lingayoni itu adalah perpaduan dari simbol dari Dewa Siwa sama Dewi Parwati. Di mana kalau yang bagian yang menonjol ke atas itu adalah simbol dari Dewa Siwa yang bermakna maskulin. Kalau simbol yang berbentuk segi 4 persegi itu melambangkan simbol dari Dewi Parwati, itu artinya kesuburan atau enggak itu dari sisi feminin wanita, ya. Jadi bisa diartikan dari gambar Lingayoni ini jika dikaitkan dengan di India kan juga ada di pemujaan Lingayoni ini. Kalau di Bali, Lingayoni ini kan masih ada di beberapa prasasti yang ada di Bali, beberapa tempat di Bali yang terdapat prasasti Lingayoni, walaupun juga di luar Bali juga ada, ya. Terus habis itu, tapi kalau Lingayoni sendiri kalau di Bali selain untuk sebagai
yang berada di tempat suci sebagai untuk di puja atau enggak ditempatkan sembahyang, tapi juga di Bali itu juga kadang-kadang ditempatkan di tempat melukatnya supaya misalnya nanti ada yang masyarakat Bali yang belum mempunyai keturunan bisa memiliki keturunan. Ya mungkin bukan langsung memiliki keturunan kalau kita refleksi ke kehidupan masa saat ini ya, tapi mudah-mudahan biar secepatnya memiliki keturunan ya. Terus di sini gambar 2 itu adalah proses pembakaran mayat ya. Kalau di Bali sendiri itu namanya kremasi ya. Terus kalau di India juga disebut kremasi versi India yang diartikan itu adalah pembakaran mayat ketika orang sudah meninggal ya. Terus habis itu di sini juga tapi berbeda ya, kalau di Bali sekarang saat ini menggunakan besi untuk tempat pembakarannya, kalau di India masih menggunakan kayu ya. Terus habis itu sama juga kalau di Bali kebanyakan orang menggunakan baju hitam, kalau kita lihat implementasinya sekarang, kalau di India lebih menggunakan baju putih sebagai tanda berduka ya. Terus habis itu tapi sama-sama ya di sini tujuannya nanti juga untuk mengantarkan roh leluhur itu supaya mencapai tempatnya ya setelah mereka meninggal. Nanti kan juga kalau di Bali setelah dibakar atau dikremasi, pabunya dibuang ke laut ya. Kalau di India juga dibuang ke laut ya. Itu adalah perpaduan dari budaya India yang nyampe di Indonesia itu masih dipergunakan, terutama khususnya di Bali. Ya, jadi ini masih ada kaitannya karena sama seperti judul materi kita itu adalah tentang peninggalan-peninggalan dari Hindu Buddha yang masih ada sampai saat ini, yang masih bisa digunakan, khususnya kita ucapkan lah, kita bilang di Bali ya, walaupun di luar Bali sama, tapi kita spesifik di Bali ya. Oke, kalau udah Ibu menjelaskan ini, silakan kalian lanjut ya. Untuk selanjutnya silakan Ibu kasih waktu dulu ya, karena kita akan tetap setiap pembelajaran itu melakukan literasi. Silakan kalian membaca dulu buku yang ada di depan kalian itu secara selama 5 menit ya. Terus ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. LKPD ya. Coba perhatikan dulu pada LKPD ya. Di sini di LKPD sudah diberikan atau enggak pada tulisan di sini ada petunjuk pengerjaan. Di sini nanti buatlah kelompok sesuai dengan arahan guru dah ya. Terus habis itu amati bahan ajar atau video yang sudah diberikan pada guru. Di sana juga udah ada gambarnya. Tadi juga Ibu sudah memberikan gambar. Seperti gambar ini ya. Terus yang selanjutnya bacalah LKPD dan cermati dan lakukan diskusi kelompok ya. Terus yang keempat nanti tanyakan pada guru apabila mengalami permasalahan atau kesulitan mengerjakan. Terus tuliskan jawabanmu pada LKPD dan setelah itu baru nanti mempresentasikan ya. Untuk yang selanjutnya silakan kalian membuka LKPD. Habis itu tadi udah Ibu jelaskan dan sekarang lanjut mengerjakan LKPD ya. Silakan ditulis jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang kalian dapatkan ya. Gini apa tuh ya, saya akan mempresentasikan apa tuh hasil diskusi kelompok yang sudah dikerjakan pada LKPD. Ibu, gini pura-pura nilai ya. Ada permasalahan anak-anak? Belum ya. Masih kalian gini ya, buat dulu ya. Ya. Iya. Kalau kebijakan itu kan juga bisa termasuk dalam kepercayaan, tapi mereka juga masuk ke dalam sistem tumbang dalam ini bangunan nggak?
Kalau kuil sama candi bisa, tapi lebih ke kepercayaannya karena di kuil sama di candi itu kan tempat pemujaan dewa dewi. Ya, jadi itu lebih ke sistem kepercayaan. Bisa, tapi lebih ke sistem kepercayaannya. Banyak aspek ya di gini apa tuh yang bisa dilihat, tapi lebih ke tempat pemujaan atau enggak tempat untuk beribadah. Ya, fungsinya ya anak ya. Ada kesusahan? Iya. Ini tentang seni pahat ya. Ya, kalau seni pahat itu lebih ke seni-seni ukiran yang ada di dinding-dinding candinya atau enggak di dinding-dinding. Kalau di Bali lebih ke pura, ya kan ada kisah-kisahnya atau enggak di depan candi atau depan pura itu ada harimau atau kakek atau patung kakek atau nenek itu juga memiliki artinya. Ya, silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Ayo deh, jangan santai. Kayak berat ya. Ya, tetap aja. Ya namanya. Tetap aja. Kayak buah deh ya. Namanya juga berat. Ada gini permasalahan anak-anak? Iya. Silakan dikerjakan ya, kayaknya ini pasti bisa ya karena ini juga kita masih ada tradisi di setiap tahun atau enggak masih kita lihat di Bali ya. Ibu tetap jalan-jalannya, orang menilai ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Makanya di mic ini nanti kan dipotong. Ibu udah pasrah aja deh, yang penting udah melakukan. Hah? Itu kan PPL 1, ada lagi ini PPL 2. Nanti ada namanya mungkin, mudah-mudahan nggak disuruh buat lagi 1 ya. Mudah-mudahan yang ini bisa dipakai gini. Apa tuh? Ini bisa dipakai di ibu ujian. Makanya kan tadi ibu bilang ada yang sampai mati. Karena capek deh, capek ngerjain. Iya meninggal. Makanya nggak segampang ini. Ini bisa ikut PPG ini deh. Kan tes lagi. Banyak kok yang tua-tua tuh nggak lulus. Tergantung nasib sama menajah sih. Terus ada yang udah buat tiba-tiba di tengah jalan stres. Orang nggak sampai seumur hidup nggak bisa lagi ikut deh. Soalnya ini kan PPG ini tujuannya dia dapat penghasilan tambahan. Gitu. Ya doain ibu ya nanti kalau ibu dapat kan habis ini dapat penghasilan tambahan. Nanti nah pura-pura jadi materi ibu gini ya. Udah selesai diskusinya Nana? Udah ya. Kalau gitu untuk sekarang silakan presentasi. Kelompok berapa yang duluan mau presentasi? 1, 2 ya. Ya, diangkat tangannya, ayo kelompok berapa yang mau presentasi? Ya, kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan ya. Iya. Iya, baca aja, aman aja. Baca aja. Ayo silakan. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai seni bangunan dalam pengaruh kehidupan hindu dan Buddha. Jadi bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu Buddha dari kelompok 2, kami dari kelompok 2 mempresentasikan yang dikerjakan pada LKPD, kerasin mengunyai LKPD itu dia karena LKPD itu dipermasalahkan sama dosennya.
Bentuk Isiin nama, Indonesia saya bilang dari kelompok pada dua. hakikatnya adalah bentuk Buddha Ya. yang merupakan bentuk Indonesia asli. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut. Sekian, terima kasih. Dah, silakan berikan tepuk tangan. Silakan kembali di tempat. Nanti ingat buka masker ya biar suaranya keras. Ayo kelompok berapa lagi yang presentasi? Ya, kelompok 2 ya. Ini semua kelompok dapat kok ya. Yang mana ya suara? Halo semuanya, perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 2 atas nama Nimade Febriati Putri. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi tentang tradisi dari Hindu Buddha. Jadi yang kita buat dalam LKPD kali ini. Yang pertama ada tradisi upacara Ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat di Bali. Ada upacara Kuningan, upacara Mupandes, yaitu upacara untuk memotong gigi, dan keempat ada upacara Galabulani, yaitu upacara yang dilaksanakan ketika bayi berumur 3 bulan, dan upacara Kesodo, yaitu peninggalan dari kerajaan Majapahit dengan memberikan sesajen ke kawah Gunung Bromo. Sekian dari kelompok kita, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Saya mau dibuka maskernya. Dah, nanti buka masker ya. Yuk untuk selanjutnya, karena ini udah urutannya kelompok 3 dulu ya. Ya, yuk kelompok. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini kami akan melakukan presentasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk membuka presentasi kami dengan aturan penganjali. Om Swastiastu. Baik, kali ini kami akan membuka presentasi yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, jadi presentasi ini jawabannya bukti yang pertama adalah ditemukannya bangunan lingga Yoni yang merupakan tempat kemudian bagi orang Hindu penganut Siwaisme. Bukti yang kedua adalah adanya kuil candi di Indonesia. Candi Ingetin ngomong memiliki bukti yang LKPD berbeda, ya, tergantung pada kepercayaan umatnya. pekerjaan Candi LKPD. bisa digunakan sebagai tempat kemudian Nanti ingetin ini LKPD di ngomongnya ya deh ya. Kalau kami akan presentasi yang jawabannya kami sudah tulis di LKPD gitu. Ingat ngomong itu ya. Bukan area-area yang telah disucikan. Sekian presentasi dari kami tutup dengan peramu santi. Om Santi 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 Om. Yuk berikan tepuk tangan anak-anak. Ya, yang selanjutnya kelompok 4 silakan presentasi. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami membuka dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, presentasi kali ini akan dibawakan oleh teman saya. Oke, dapat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mewakilkan teman saya dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami yang telah kami tulis di LKPD. Jadi, maksudnya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa. Relief bintang pada Candi Borobudur termasuk seni pahat dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Pada relief Kalamakara pada candi dibuat sangat indah. Hiasan relief Kalamakara dasarnya adalah motif binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal semacam ini sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu. Binatang-binatang itu dipandang suci, maka sering diabadikan dengan cara dilukis. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 4. Kami tutup dengan peramu santi. Om Santi 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 Om. Yuk berikan tepuk tangan anak-anak.
diskusi kami kelompok 5 yang telah kami tulis dalam LKPDikbud. Jadi, sistem seni pertunjukan dan sastra. Sistem pertunjukan tak hanya dari seni bangunan, pengaruh budaya Hindu Buddha juga dapat dilihat dari seni pertunjukan. Beberapa seni pertunjukan hasil angkuh tradisi budaya Hindu Buddha dengan Indonesia, yakni seni tari sebelumnya masuk Hindu Buddha ke Indonesia. Seni tari digunakan sebagai wujud terima kasih kepada Sang Pencipta asal hasil panen yang cukup. Maksudnya Hindu Buddha pada seni tari menjadikan kesenian tari sebagai pertunjukan dan hiburan. Tak hanya itu, seni tari juga menjadi media komunikasi untuk menceritakan kembali sebuah legenda. Misalnya Ramayana. Seni musik gamelan merupakan salah satu seni pertunjukan asli Indonesia, khususnya Jawa. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pertunjukan musik gamelan adalah seni musik paling tua di Indonesia. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan melakukan Om Santi 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 Om. Tepuk tangan anak. Terima kasih anak-anak sudah melakukan presentasi, sudah melakukan diskusi kelompok. Capek nggak anak-anak? Ya pasti capek ya untuk gitu. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Kita melakukan tepuk pramuka. Yuk yang dipimpin sama ketua kelas. Silakan. Ya. Tepuk pramuka 5 kali. Silakan duduk ya. Tadi kalian sudah mengerjakan, terus habis itu sekarang untuk kegiatan penutup, Ibu meminta satu orang dari kalian untuk membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran hari ini. Ayo siapa yang mau silakan angkat tangan. Ya silakan Nak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab. Perkenalkan, nama saya Pandegada Uhli Kumara Putra, nomor absen 40. Jadi kesimpulan yang saya dapat pada materi pembelajaran kali ini yakni mengenai kehidupan dan pengaruh Hindu Buddha yang masih ada sampai saat ini, tepatnya di Indonesia, seperti seni bangunan, salah satunya ada candi-candi di Indonesia, Candi Borobudur, Candi Prambanan, seni pahat, tradisi salah satunya seperti ngelawang dan lain sebagainya, kepercayaan, seni pahat dan lain-lain. Baik, terima kasih. Yuk berikan. Nah, baik ya anak-anak ya, nanti pokoknya siapapun yang presentasi yang sudah menjawab itu Ibu apresiasi ya, nanti Ibu memberikan nilai tambahan. Terus untuk selanjutnya, di sini kita akan melakukan refleksi ya. Siapa di sini yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Ayo angkat tangan ya. Ya Nak, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu pastinya seru banget. Terus kita juga paham banget tentang pembelajarannya, materinya mudah dipahami dan tidak menantang. Sekian. Yuk berikan tepuk tangan dulu atas jawaban temannya ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke evaluasi ya. Untuk evaluasi nanti Ibu sudah menyiapkan di Google Classroom ya, itu ada 10 soal. Silakan nanti kalian jawab, bukan sekarang tapi nanti sampai di rumah ya. Terus untuk kegiatan terakhir nanti Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Tapi sebelum memimpin doa, Ibu ingin menyampaikan dulu materi kita minggu depan ya. Materi minggu depan itu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Karena di sini sudah menyelesaikan tentang tradisi kerajaan dan juga teori-teori masuknya Hindu Buddha. Jadi untuk selanjutnya kita ke materi teori-teori masuknya Islam ke Indonesia sebelum kita melanjutkan ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia atau enggak yang datang ke Indonesia ya. Untuk yang selanjutnya silakan, ayo ketua kelas kita tutup pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Ya.